الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia baina insyaallah asul di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, memberikan manfaat kita melewati keilmuan dan jalan pemahaman daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kita dapat menyeruak, mengambil, memanfaatkan ilmu-ilmu yang diberikan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia, ada satu hal yang sering hati kita lepas saat-saat, mungkin di banyak waktu, mungkin di sedikit waktu, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Penting di sini disampaikan, keberadaan Allah itu seharusnya adalah kita hadirkan terus dalam kehidupan kita. Seberapa kita mampu, seberapa kita bisa mampu memahaminya juga. Artinya terjadi balance, terjadi sebuah pertukaran. Semakin banyak kita ma'rifatullah kepada Allah, maka semakin besarlah kemungkinan kita untuk dapat menghadirkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilangnya eksistensi kita berganti pada yang kita lihat adalah eksistensi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling banyak adalah kita ketika menghadapi kehidupan modern seperti sekarang ini. Banyak terjadi kejutan-kejutan yang di dalam hidup kita, yang mungkin secara keilmuan kita menjadi terperangah, terkejut. Seberapa besar pun orang dan seberapa tinggi pun orang sekolah atau mengecap pendidikan, dia tetap terperanjat dengan kehidupan modern ini. Banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita adalah hal-hal ataupun juga peristiwa, hal-hal yang menakjubkan, yang tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya adalah perkembangan teknologi, dari teknologi A ke B sebegitu cepatnya, sebegitu kuatnya, dan sisi yang lain terperanjat ketika kita ingin tahu atau bahkan justru ingin memilikinya, bahwa di balik itu kita harus mengeluarkan kocek uang kita, ya, sangat tinggi. Bahkan tanpa kita disadari, misalnya teknologi itu berkembang mempengaruhi kehidupan kita. Masuknya TV di rumah kita sudah hal yang biasa. Bahkan bukannya di rumah, tapi di kamar-kamar kita. Ternyata sesaat kemudian kita baru sadar, handphone kita bukan hanya kita yang punya, anak-anak kita, mungkin istri kita, semuanya ada handphone. Dan disadari atau tidak lagi, teknologi itu mempengaruhi lagi kehidupan dan cara hidup kita, sehingga kita tidak terpisah dengannya. Sebuah eksistensi yang masuk dalam kehidupan duniawi kita. Bukan salah, tidak, ini bukan mengisahkan salah, ini mengisahkan tentang keadaan. Tapi tanpa sadar, beberapa keperluan hidup kita tidak hanya soal makan dan minum, tapi juga adalah keperluan teknologi. Sesuatu kejutan ekonomi yang luar biasa mengakibatkan kita harus mungkin menambah pekerjaan kita, menambah paruh kerja kita lagi di waktu lain untuk mendapatkan dan memenuhi standar-standar tertentu yang tanpa kita sadari menjadi pokok hidup kita, atau menjadi sesuatu yang bukan sekedar makan biasa, nasi seperti biasa, ikan ataupun sayur mayur, tapi juga kebutuhan-kebutuhan. Berkembang lagi, makin teknologi, mahalnya sekolah, makin mahal biaya-biaya ongkos sekolah. Kemudian ternyata tidak cukup orang hanya sekolah di lulusan. Kalau dulu mungkin lulusan SD sudah bisa berbangga, kemudian kemudian SMP, kemudian SMA.
orang sudah merasa cukup. Sekarang orang sudah lulus SMA tidak merasa cukup, ada lagi perguruan tinggi. Belum lagi kita merasa itu sesuatu yang sudah kita anggap tinggi, ternyata S1 pun sekarang dirasakan orang masih belum cukup. Subhanallah, bagaimana kehidupan ini akan datang sedemikian rupa. Keadaan-keadaan itu bergejolak mempengaruhi diri kita, yang dimana kita melihat eksistensi lahiriah, materialistis, yang itu mempengaruhi kita tanpa sadar, menutup pandangan-pandangan kita eksistensi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah itu menjadi buram, tidak terlihat. Inilah yang berbahayanya pada diri kita. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan, bangun kamu, bangun dirimu, bangun hatimu, bangun ya. Ya Naim, wahai orang yang tidur, bangun. Ternyata keadaan kita seperti tadi dipengaruhi oleh eksistensi itu, kita berarti seperti tertidur, seperti orang dibuai mimpi yang begitu asik. Allahumma aiqadna bika, ya Allah, bangunkan kami ya Allah, dengan engkau kami walaka ya Allah, dengan engkau dan kepada engkau kami yang engkau adalah yang kami tuju, amin ya. Tuan saya berkata, al khairu kulluhu biyadi. Ketahuilah, kata Tuan saya, semua kebaikan itu seluruhnya biyadi, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, kepada Allah juga engkau berpegang. Wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dialah yang memberikan rezeki, nikmat kepada orang-orang dikehendakinya tanpa ada perhitungan. Kalau kita mengasihi orang ada perhitungan-perhitungan. Nah, wajarlah manusia, begitulah manusia biasanya, perhitungan jasa berbalas jasa. Allah memberi orang bukan karena jasa orang. Allah memberi seseorang karena Allah menghendaki. Salah satunya adalah kalau kita meminta kepada Allah, maka katakan saja, kata saya, al khairu kulluhu biyadi. Seluruh kebaikan itu di tangan Allah. Maksudnya dalam kehendak Allah. Di tangan Allah maksudnya harus ditakwil, bukan di tangan seperti ini, tidak. Dalam kekuasaan Allah. Bergulirnya rezeki, bergulirnya nikmat, bergulirnya keselamatan, kenyamanan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, penentunya adalah Allah. Jadi biyadi artinya lil makna ta'wil adalah penentu. Kebaikan itu adalah dari Allah. Wal ata wal man'u biyadi. Pemberian maupun tertahannya kita dari mendapatkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, tertegahnya kita dari yang buruk. Dalam bahasa kapasitas oleh Imam An-Nawawi, istilahnya kalau bahasa seperti ini adalah pemberian itu yang menentukannya Allah, dan tertahannya keburukan datang kepada kita biadih juga adalah di tangan Allah atau dalam ketentuan Allah. Artinya apa? Ketika kita terkejut dengan kehidupan dunia tadi, selalu tetaplah di hati kita ingat kepada Allah. Atau nasihat Nabi mengatakan kepada kita untuk mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena memang kekuatan gejol, kekuatan perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan politik di dunia ini sangat luar biasa. Tiba-tiba berganti pemimpin kita, tiba-tiba berganti kepala kota kita, kepala kota, wilayah kita dan sebagainya. Tiba-tiba ada kebijakan A, B, C, D. Tiba-tiba situasi masyarakat sosial A dan B dan C. Begitu terkejut kita. Sampai pada titik-titik tertentu kita terkejut oleh sebuah kerusuhan misalnya, kerusuhan massal misalnya, yang tidak terpikirkan oleh kita. Banyak kejutan-kejutan itu terjadi. Jangan sampai itu melupakan kita dengan Allah. Ingat kata saya, yang memberi dan menahan kamu dari keburukan biadih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghina wal faqru biadih. Kekayaan, siapa saja yang kaya, siapapun yang kaya itu pemberian Allah. Wal faqru
Dan siapapun juga orang-orang yang fakir, bagaimanapun juga, karena Allah tidak memberi mereka lebih rezeki mereka, sehingga jadilah mereka fakir. Jadi bukan Allah memakirkan mereka, bukan Allah maksudnya mempakirkan mereka, tapi karena mereka tidak diberi Allah lebih seperti kebanyakan. Karena semua manusia itu pada dasarnya fakir. Lalu Allah memberikan rezeki kepada manusia. Ada yang rezeki seperti biasa, pada umumnya ada yang rezeki yang lebih pada Allah. Maka jadilah dia gina. Wal ijju wazzullu biadih. Kemuliaan dan kehinaan di tangan Allah. Kemuliaan, kehinaan itu di tangan Allah. Jangan kita melihat zahir, jangan kita melihat zahir. Tidak tentu sesuatu yang zahir itu, tapi perlu kita yakini di dalam hati kita bahwa kemuliaan ataupun kehinaan yang terjadi di kehidupan ini ada penguasanya yang menentukannya. Kalau penguasa membiarkannya, terjadilah kehinaan-kehinaan itu. Jika penguasa ini memberi anugerah kepada setiap orang atau pada orang-orang tertentu, maka jadilah dia mulia. Maka ketika kita melihat ada orang yang mulia, maka sadarilah bahwa Allah yang memberi kemuliaan mereka. Ketika kita melihat ada orang kaya, sadarilah orang kaya itu adalah anugerah Allah. Kekayaan itu adalah anugerah Allah. Ketika kita melihat ada orang berilmu, sadarilah ilmu itu pemberian Allah. Ketika kita melihat ada orang fakir, sadarilah Allah tidak menjadikannya kefakiran, tapi membiarkannya dalam kondisi kadar dirinya. Ketika kita melihat ada orang sakit, bukan Allah yang memberi sakit, tapi mereka yang mengeretas sakitnya. Allah tidak menurunkan perlindungannya, Allah tidak melindunginya, maka sakitlah dia. Jikalau Allah melindunginya, jikalau dia meminta kepada Allah mengasihi, maka hilanglah penderitaan-penderitaannya. Subhanallah. Ini sebuah pemahaman yang bagus, karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, mengatakan tentang dirinya, wa ma rabbuka bizalamil lil abid. Sungguh Allah Tuhan kalian itu tidak pernah menzalim kalian. Jadi Allah tidak menghinakan kalian meskipun dia bisa menghinakan kalian. Allah tidak memakirkan kalian meskipun Allah bisa memakirkan kalian. Allah tidak memiskinkan kita meskipun Allah bisa miskinkan. Lalu kenapa kita jadi miskin, jadi fakir, dan jadi hina? Karena diri kita. Pamin nafsik, dari dirimu sendiri, kata Allah. Ya, Allah mempersilahkan kita untuk berjuang sendiri, dan ternyata kita tidak sukses, tidak berhasil, tidak mendapatkan. Maka itu yang terjadi. Lalu bagaimana? Jikalau Allah mengayakan mereka, maka orang-orang fakir menjadi hilang kefakirannya. Jikalau Allah memuliakan, maka tidak ada orang-orang yang hina. Hilanglah kehinaan mereka, jadilah mereka mulia. Ini ada yang tidak selamat karena Allah tidak menurunkan perlindungannya, keselamatannya. Bukan orang menjolim mereka. Subhanallah. Ini keyakinan yang bisa dipahami dari maksud ini. Mali ahadin ma'ahu syai'un. Maka tidak ada seseorang juga pun bersama Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal menentukan apapun. Tidak ada pandangan apapun sebagaimana pandangan-pandangan kita pada kebanyakan. Karena itu meminta kepada Allah. Bangunlah, perhatikan Allah. Perhatikan Allah, eksistensi Allah. Ada eksistensi yang berbalik di sini. Eksistensi itu apa? Dalam ma'rifatullah ini, dalam pemahaman ma'rifatullah ini yang berbalik apa? Satu eksistensi dalam kehidupan ini, di mana ketika Allah membiarkan kita, maka kita akan di posisi yang susah, posisi yang penderita, di posisi yang kefakiran. Maka ketika kita mulia, itu menggambarkan Allah turun tangan terhadap diri kita. Atau sebagian hal Allah tidak turun tangan kepada kita, maka kita pun juga menderita.
dalam pemberian ilmu Allah memberi ilmu kepada kita, tapi dalam kemiskinan misalnya Allah membiarkan kita, Allah tidak membantu kita, maka jadilah kita miskin. Kadang-kadang sebahagiannya juz'un minal juz'i, dari sebahagian kepada sebahagiannya. Subhanallah, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan satu sama lain di antara kalian dalam masalah rezeki, kata Allah. Fal akil, maka orang yang berakal, man yaljimu ba, maka orang yang berakal itu mengerti pintu-pintu itu yang diketengahkan ini. Nah, jadi bagaimana kita dapat mendapatkan pintu itu? Wa ya'radu an babi ghairih, dan dia mengetahui apa yang berbeda, yang berlawanan di keadaan itu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu adanya berbalik kehidupan ini. Di situ kita perlu ma'rifatullah, memahami Allah. Jika Allah itu kullu biyadihi, seluruhnya adalah baik, tidak ada yang tidak baik, maka wal ata minallah, pemberian itu dari Allah, wal man'u, penahanan itu adalah bisa minal ma'siyah, daripada ma'siyah, minal mudarah, minal mudir, dari segala kemudaratan, minas sayah, dari segala kejahatan. Itu Allah yang melindungi kita, sehingga kita tidak sehingga kita tidak bisa dijahati, kita tidak bisa disakiti. Kenapa kita aman-aman saja? Karena Allah melindungi kita. Ini sebuah eksistensi. Demikian juga ketika kita kaya, itu dari Allah. Ketika kita miskin, sadarlah saat itu Allah dalam hal masalah rezeki, Allah membiarkan kita. Pembiaran ini mengingatkan kepada kita sebuah eksistensi diri kita manusia, ada eksistensi yang lain, eksistensi keberadaan yang Allah sebagai penentu kekayaan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan akhi sekalian bisa mengerti, ikhwan-ikhwan sekalian mengerti, memahami maksud yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Allahumma ya Allah, aiqadna bika walaka, bangunkan kami dari tidur mimpi-mimpi kami yang sering terlena dalam hidup ini, untuk mentawajuhkan hati kami, menghadirkan hati kami kepada Engkau ya Allah, bahwa Engkau adalah pelindung, penyelamat kami, yang memberi kebajikan kepada kami yang banyak, yang menganugerahkan tiap detail kehidupan ini kepada kami dengan kebajikan yang banyak. Ya Allah, hilangkan segala prasangka buruk kami kepada Engkau. Allahumma aiqadna, bangunkan kami ya Allah, bika, dengan Engkau. Hanya kekuatan Engkau yang bisa berikan kami kekuatan itu, untuk tidak terlena dengan eksistensi-eksistensi lain selain kepada, harusnya terlena hanya kepada Engkau ya Allah. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان.